Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Abad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita selaku manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntunkan dalam Al-Quran bahwa kita manusia dan juga makhluk lain yang bernama jin diciptakan memiliki maksud dan tujuan untuk beribadah kepadanya, seperti yang difirmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam pandangan ulama tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Sedangkan ulama lain mendefinisikan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dengan menjalankan apa yang telah diperintahkannya melalui lisan-lisan para rasul. Sifat ketundukan dan pengakuan bahwa Yang Maha Esa hanyalah Allah selanjutnya adalah bekal kita sebagai seorang hamba dalam menjalankan tugas ibadah. Pengertian ibadah merupakan bentuk manifestasi penghambaan manusia kepada Allah Sang Pencipta. Ibadah bukan hanya kegiatan atau ritual yang dilakukan tanpa makna. Ibadah juga termasuk bentuk rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kebaikan dan berkah yang telah diberikan. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya karena banyaknya. Sesungguhnya Allah Maha benar-benar penyayang. Dengan begitu, ibadah menjadi salah satu cara mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas segala kebaikan yang tak terhitung nikmatnya. Selain itu, ibadah juga berarti melaksanakan apa yang diperintahkan atau dicintai Allah dengan penuh kepasrahan dan sikap rendah hati kepada Allah. Bahwa hamba yang taat akan melakukan apapun kepada Allah sebagai bentuk rasa terima kasih. Sehingga pengertian ibadah juga berarti bentuk membangun komunikasi antara manusia dan Sang Penciptanya. Dengan beribadah, semua makhluk ciptaan Allah dapat mendekatkan diri, berkomunikasi, dan kembali kepadanya saat sedang menghadapi ujian atau cobaan. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuatannya yang mampu membimbing setiap hambanya menuju jalan kebaikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam ajaran Islam, prinsip dasar dan hal pertama yang dilakukan dalam beribadah adalah bagaimana kita memiliki ketauhidan yang murni. Tauhid adalah upaya pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Tauhid yang diwujudkan dalam kalimat talbiyah la ilaha illallah merupakan bentuk deklarasi kemerdekaan diri kita dari segala ketergantungan makhluk dan hanya bersandar dan bergantung pada Zat yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam konteks sejarah perkembangan Islam, upaya pembentukan pribadi Muslim dan kehidupan masyarakat secara umum diawali dengan pentingnya membangun karakter tauhid sebagai pondasi dan tolak ukur pelaksanaan fungsi dan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah. Semangat tauhid ini pula yang dijadikan ajaran pertama yang disampaikan dalam upaya penyebaran misi keagamaan dan reformasi sosial masyarakat pada saat itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa reaksi masyarakat Makkah pada umumnya, khususnya suku Quraisy, menolak dan menentang secara ekstrim. Tetapi Nabi berteguh dan terus berjuang untuk meraih sejumlah pengikut dalam masa lebih dari 13 tahun selama misinya di Makkah. Tauhid dengan serangkaian nilai yang dikandungnya tidaklah cukup hanya dipahami sebagai doktrin, tetapi bagaimana tauhid dapat kita jadikan kunci untuk menjawab berbagai persoalan zaman yang kita hadapi saat ini. Sebagai Muslim, tidaklah cukup kalimat tauhid tersebut hanya dinyatakan dalam bentuk ucapan atau lisan yang diyakini dalam hati, tetapi harus dilanjutkan dalam bentuk perbuatan juga. Sebagai konsekuensi pemikiran ini, berarti semua ibadah khusus atau ibadah mahdoh yang kita laksanakan seperti sholat, puasa, haji, dan seterusnya harus memiliki dimensi sosial. Kualitas ibadah kita sesungguhnya sangat tergantung pada sejauh mana ibadah tersebut mempengaruhi perilaku sosial kita. Dengan kata lain, tauhid sebagai perwujudan keimanan kita kepada Allah haruslah kita ikuti dengan pelaksanaan amal soleh. Iman dan amal soleh ini ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait satu sama lain dan tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Apabila tidak ada salah satunya, maka tidak akan berarti keberadaannya dan tidak akan berarti apa-apa, atau dengan kata lain tidak menjadi fungsional. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran selalu mengaitkan iman dan amal soleh. Melalui iman dan amal soleh, kita akan mampu memposisikan diri kita sebagai makhluk yang sempurna, baik secara pribadi maupun sosial, terhindar dari kehidupan yang hina dan rendah. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tauhid akan membentuk kita selaku manusia, dapat menempatkan manusia lain pada posisi kemanusiaannya. Bagi kita yang bertauhid, manusia tidaklah dihargai lebih rendah dari kemanusiaannya sehingga diposisikan sebagai binatang, atau sebaliknya lebih tinggi bagai Tuhan. Kedudukan kita sesama manusia sesungguhnya adalah sama, sehingga tidaklah pantas bagi kita untuk bertindak semena-mena atau berbuat zalim terhadap sesama. Tetapi justru sebaliknya, melalui bimbingan tauhid kita akan selalu berbuat yang terbaik bagi saudara kita sesama manusia, bahkan pula beribadah seluruh makhluk ciptaan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah kita ketahui bersama bahwa bagaimana Islam datang di tanah Mekah sangat menghormati kedudukan manusia dan sangat menentang adanya praktik perbudakan. Bilal bin Rabah misalnya, bagi kaum kafir Quraisy tidaklah lebih dianggap sebagai manusia. Dia hanyalah seorang budak yang hitam dan kedudukannya pun sangat hina dari binatang unta, atau kalau tidak dianggap sama. Namun tatkala dia telah memeluk Islam, dia menjadi manusia yang merdeka dan kedudukannya sama dengan Abu Bakar, Utsman bin Affan, ataupun Umar bin Khattab yang merupakan golongan orang-orang terhormat di kalangan kaum Quraisy.
Dengan demikian jelas bagi kita bahwa keimanan kita tidaklah terhenti pada diri kita semata, tetapi harus kita ejawantahkan dalam kehidupan sosial kita. Ibadah mahdoh apapun yang kita lakukan tidak akan memiliki makna apa-apa apabila tidak kita teruskan dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran secara tegas dinyatakan bahwa celakalah bagi kita yang sholat, yaitu apabila kita masih lalai dengan sholat kita, suka berbuat riya dan juga enggan menolong orang-orang lain dengan barang yang berguna, sebagaimana firman Allah, fawailul maaf. Sebagaimana firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terkait dengan keimanan, pada suatu ketika Rasulullah SAW berdialog dengan para sahabat. Siapakah makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Tanya beliau kepada para sahabat. Malaikat ya Rasulullah, jawab sahabat. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana malaikat tidak beriman pada dia pelaksana perintah Allah? Kalau begitu para nabi ya Rasulullah, sambung para sahabat. Juga bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para nabi tidak beriman padahal mereka menerima wahyu dari Allah? Kalau begitu kami ini para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, sambung para sahabat kembali. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para sahabatku tidak beriman padahal mereka menyaksikan mukjizat Nabi, hidup bersama dengan Nabi dan melihat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku tetapi tidak melihatku. Mereka membenarkanku tanpa pernah melihatku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membela seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan ikhwanku tersebut. Orang yang hidup sepeninggal Rasulullah adalah yang dimaksud oleh beliau sebagai golongan yang paling menakjubkan imannya. Kita adalah termasuk orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah tersebut. Namun demikian, janganlah membuat kita bangga terlebih dahulu disebut sebagai golongan orang yang paling menakjubkan imannya. Karena iman saja belumlah cukup. Iman yang kita yakini dalam kalbu dan diikrarkan pada lisan, namun selanjutnya yang lebih penting lagi adalah diwujudkan dalam perbuatan amal soleh. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah Islam, agama yang mengajarkan kita pada keseimbangan hidup, yaitu bagaimana kita tetap memiliki komitmen untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah atau hablum minallah, tetapi juga tetap menjaga komitmen kemanusiaan kita kepada sesama manusia dengan pelaksanaan amal soleh sebagai perwujudan keluhuran budi pekerti atau akhlakul karimah. Dan ingatlah bahwa kesempurnaan iman kita sangat tergantung pada kemuliaan amal soleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga keimanan dan keislaman kita dan dimudahkan menjalankan ibadah dan amal solih dengan sebaik-baiknya dengan penuh kekhusyukan, ketundukan dan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.